Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi al-mujtaba, amma ba'du. Ikhwani fid din, abna'i tullab min fasli tsani الثانوي حفظكم الله جميعا. تكلمنا بالأمس عن النشرة بأن النشرة هي حل السحر والآن إن شاء الله سنتكلم عن أبين ما تكلمنا أو تعلمنا بالأمس في صفحة 82 بعد 100. 82 بعد 100. يقول المؤلف: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، وإنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ويروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا الساحر. وقال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان. وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب ويبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قبل أن نترجم هذه النصوص أقرأ المفردات. Qatadah, yani khalas marorna bi Qatadah bihi tibbun, ya bi kasri ta ay sihrun, kanu anhu bitib tafaulan. Ini tib maknanya sihir, mereka menjuluki sihir itu dengan tib sebagai bentuk rasa optimis dari kesembuhan. Yu'akhadu, yakni yuhbasu an imro'atihi, tertahan dari menggauli istrinya sampai dia tidak bisa menggaulinya. La ba'sa bihi ay bi mu'alajatihi bi umurin mubaha lam yarid biha ilal maslahah wa daf'a al madarrah. La yahillu sihra illa sahirun ay la yaqdiru ala hillihi illa man ya'rifu sihr. Naam, biar lebih jelas Ustadz akan membacakan arti daripada nas yang ada di sini. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Qatadah, beliau berkata, saya bertanya kepada Ibnul Musayyab, qultu libnil Musayyab, rajulun bihi tib, tentang seseorang yang terkena sihir atau diguna-gunai sehingga tidak dapat menggauli istrinya. Apakah penyakit itu boleh dihilangkan darinya atau dihilangkan dengan cara nusroh? Maka ia menjawab, ya, boleh, la ba'sa bihi. Tidaklah mengapa dengannya, karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan. Demikianlah sebab segala sesuatu yang bermanfaat tidaklah terlarang. Amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Wa yurwa anil Hasan annahu qala la yahillu as-sihra illa sahirun. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa beliau berkata, tiada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali seorang tukang sihir. Kata Al-Hasan, tidak ada yang dapat menghilangkan sihir kecuali tukang sihir. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, hallu sihir anil mashur wa hiya naw'an. An-nushratu hallu sihir anil mashur wa hiya naw'an.
Ibnul Qayyim menjelaskan nusyrah adalah menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Itu namanya nusyrah. Menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir disebut nusyrah. Dan nusyrah ini ada dua macam. Pertama, halum bisihrin mithli, menghilangkan sihir dengan suatu sihir yang semisal. Sihir dilawan dengan sihir yang lain. Inilah yang tergolong perbuatan syaitan. Wa huwa min amalis syaitan. Jelas seperti nas yang pertama yang kemarin kita bacakan kepada antum. Menghilangkan sihir dengan sihir yang sama atau yang semisal atau yang lebih baik lagi, maka itu termasuk perbuatan syaitan. Kepada jenis inilah perkataan Al-Hasan diarahkan. Karena yang mengobati dan yang diobati mengadakan pendekatan kepada syaitan. Berupa apa-apa yang syaitan sukai. Sehingga syaitan membatalkan atau menghentikan perbuatannya terhadap orang yang disihir itu. Macam yang kedua adalah nusyrah dengan menggunakan ruqyah. An-nusyratu birruqyati wa ta'awudzat wal adwiyah wad da'awat al-mubahah. Nusyrah dengan menggunakan ruqyah, dengan ayat-ayat dan doa-doa perlindungan, obat-obatan serta doa-doa yang mubah. Cara ini diperbolehkan. Menghilangkan sihir dengan ruqyah itu diperbolehkan. Menghilangkan sihir dengan dengan ruqyah hada jaizun. Naam ya ikhwati ya sababi azani Allah wa iyyakum jami'an. Al-ma'na al-ijmali. Ana Ibn al-Musayyab su'ila an hukmin nusyrah fa'afta bijawaziha. Naam, Ibnul Musayyab ditanya tentang hukum nusyrah, maka beliau memfatwakan bolehnya hal tersebut. Nadhron li anal maqsuda minha an-naf'u wa zawalu dharar. Hal itu dikarenakan beliau melihat bahwa tujuan nusyrah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir adalah memberi manfaat dan menghilangkan bahaya. Falam yunha amma kana kadzalik, padahal belum pernah dilarang yang keadaannya seperti itu. Wa maqsuduhu naw'un minan nusyrah. Sementara maksud dari perkataannya adalah satu jenis dari nusyrah. Satu jenis dari nusyrah. Jadi nusyrah itu kan ada dua. Ada dua. La mahdhurun fihi karruqa bi asma'illahi wa kalamihi. Nusrah yang dimaksud oleh Ibnul Musayyab adalah nusrah yang tidak ada larangan padanya. Seperti ruqyah dengan nama-nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-Hasanu fa muqtada kalamihi man'un nusrah. Adapun Al-Hasan, yang ditunjukkan oleh ucapan beliau adalah larangan terhadap nusrah. Karena tidak ada yang mampu menghilangkan sihir. Man'u an-nusrah. Baik itu Al-Hasan mengatakan dilarang nusrah itu. Li'annahu la yaqdiru ala hilal sihir illa man lahu ma'rifatu bis sihir. Menurut alasan Al-Hasan. Karena tidak ada yang mampu menghilangkan sihir kecuali orang yang memiliki pengetahuan tentang sihir, yang memiliki ilmu sihir, berarti tukang sihir. Maka makna ucapan ini diarahkan kepada penghilangan sihir dengan sihir yang semisalnya, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Ya, min amali syaitan. Wa fi tafsilil ladzi dzakarahu Ibnul Qayyim jam'an bainal qaulaini. Sementara rincian yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim adalah memadukan, mengkompromikan dari dua perkataan di atas. Perkataan Ibnul Musayyab yang menggunakan ruqyah, perkataan Al-Hasan yang menggunakan sihir cara pengobatannya. Kesimpulannya adalah wa hasiluhu anna ilajal mashur
anna ilajal mashur bi adwiyatin mubahatin wa qiraati Qur'anin amrun jaizun wa ilajahu bi sihrin mithlihi muharramun wallahu a'lam. Kesimpulannya adalah bahwa mengobati orang yang terkena sihir dengan obat-obat yang dibolehkan, dengan jampe-jampe ruqyah, dengan ayat-ayat Allah, dengan bacaan-bacaan Al-Quran adalah perkara yang dibolehkan. Adapun mengobati dengan sihir yang sejenisnya, sihir yang semisal atau lebih tinggi lagi ilmu sihirnya, ini adalah perkara yang diharamkan. Wallahu a'lam. Munasabatul atharaini lil bab, hubungan antara kedua hadis tersebut dengan bab ini apa? Bayanu tafsili fi hukmin nushrati wa bayanul jaizi wal mamnu' minha. Penjelasan yang terperinci tentang hukum nushrah. Madza ya syabab an-nushrah? Apa yang dimaksud dengan nushrah? Nushrah adalah halus sihir anil mashur. Menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Caranya ada dua sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Yang pertama, dilawan dengan sihir yang sama. Maka ini jelas tidak boleh karena minta bantuan kepada setan. Ini yang dijelaskan oleh Al-Hasan. Adapun yang Sa'id ibn Musayyab adalah yang dibolehkan, yaitu dengan cara ruqyah wa ta'awudzat al-mubahat, doa-doa yang boleh, bacaan ayat-ayat muawwidzatain dan seterusnya. Jadi nushrah itu boleh dengan menggunakan ruqyah. Penjelasan yang terperinci tentang hukum nushrah serta penjelasan mana nushrah yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Hadza ma aqulu lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.